Assalamualaikum anak hebat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan bahas soal latihan yang ada di halaman 98 sampai 99. Hari ini Ibu akan bahas soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Untuk nomor 1, sebuah kolam renang berbentuk prisma segi 4, mempunyai lebar setengah dari panjangnya. Berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang yang mempunyai panjang 50 meter dan kedalaman 2 meter? Kita cari yang diketahuinya. P atau panjangnya 50 meter. L atau lebarnya sama dengan setengah kali P, yaitu panjangnya. Sama dengan setengah dikali 50, sama dengan 25 meter. Untuk tingginya sama dengan 2 meter. Ditanyakannya volume prisma segi 4. Kita jawab, rumus volume prisma segi 4 sama dengan A kali T. Karena A atau luas alasnya berbentuk segi 4, maka rumusnya P kali L. Baru kita kalikan tinggi prisma. Sama dengan P-nya 50, L-nya 25, dikali T-nya 2. Sama dengan yang di dalam kurung hasilnya adalah 1250 dikali 2. Sama dengan hasilnya 2500 meter kubik. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Kalian perhatikan gambar di samping. Ada sebuah truk membawa pasir. Berapa meter kubik pasir yang ada di dalam truk tersebut? Diketahui adalah panjangnya 8 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 2,5 meter. Karena tempat pasirnya berbentuk balok, maka ditanyakan volume baloknya. Rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan 8 dikali 3 dikali 2,5. Hasilnya adalah 60 meter kubik. Untuk nomor 3, kalian perhatikan kembali gambar di samping. Perkirakan banyak air yang bisa termuat ke dalam wastafel sesuai gambar di samping. Diketahui panjangnya adalah 430 mm, lebarnya 350 mm, sedangkan tingginya 180 mm. Karena wastafel berbentuk prisma segi 4, maka yang ditanyakan adalah volume prisma segi 4. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi atau A dikali T. Karena luas alasnya berbentuk segi 4, maka rumus luas alasnya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi prisma. Sama dengan panjangnya 430, lebarnya 350. Kita kalikan. Terus dikalikan kembali dengan tingginya adalah 180. Angka yang di dalam kurung hasilnya adalah 150.500 dikali tingginya prisma 180. Hasilnya adalah 27.090.000 mm kubik. Lanjut ke nomor 4. Kalian perhatikan akuarium berbentuk balon di samping. Untuk nomor 4 ada kesalahan ketik. Untuk kedalamannya adalah 30 cm. Maka diketahui panjangnya 75 cm, lebarnya 24 cm, tingginya 30 cm. Ditanyakan volume baloknya. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi, sama dengan 75 dikali 24 dikali 30, sama dengan 54.000 cm kubik. Karena yang ditanyakannya adalah liter, maka kita rubah menjadi liter, yaitu dibagi 1000. Hasilnya adalah 54 liter. Untuk nomor 5, berapa banyak susu yang ada dalam kotak susu pada gambar di samping? Diketahui panjangnya adalah 11 cm, lebarnya 7 cm, tingginya adalah 8 cm. Ditanyakannya adalah volume balok karena kotak susunya berbentuk balok. Rumusnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi, sama dengan 11 dikali 7 dikali 8. Hasilnya adalah 616 cm kubik. Untuk nomor 6, sebuah kolam renang mempunyai panjang 6 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman 2 meter. Berapa liter air yang terdapat dalam kolam renang tersebut?
agar kolam benar-benar penuh. Diketahui panjangnya 6 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 2 meter. Yang ditanyakan adalah volume balok. Rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan 6 dikali 3 dikali 2. Hasilnya adalah 36 meter kubik. Karena dijadikan liter, maka kita kalikan 1000. Hasilnya adalah 36.000 liter. Lanjut ke nomor 7. Yudi mempunyai sebuah akuarium dengan panjang 1 meter, lebar 40 cm, dan tinggi 35 cm. Yang A, berapa liter air yang dapat diisikan ke dalam akuarium tersebut? Yang B, jika Yudi ingin mengisi akuarium dengan ember dengan kapasitas 5 liter, berapa kali Yudi harus mengisikan air? Yang diketahui adalah panjangnya 1 meter. Kita jadikan satuannya cm menjadi 100 cm. Lebarnya 40 cm, tingginya 35 cm. Yang ditanyakan A-nya adalah volume balok karena akuariumnya berbentuk balok. Yang B, berapa Yudi harus mengisi air dengan ember kapasitas 5 liter? Untuk nomor 7, jawaban yang A adalah volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Sama dengan 100 dikali 40 dikali 35. Hasilnya adalah 140.000 cm kubik. Karena ditanyakannya adalah liter, maka kita rubah menjadi liter. Hasilnya adalah 140 liter. Untuk yang B, Yudi harus mengisi air sama dengan 140 liter dibagi 5 yaitu ember dengan kapasitas 5 liter sama dengan 28 kali. Lanjut ke nomor 8. Hitunglah volume prisma segitiga seperti tampak pada gambar di samping. Diketahui A atau alasnya 12 cm, tingginya 8 cm, tinggi prisma sama dengan 28 cm. Jelas ya? Yang ditanyakan adalah volume prisma segitiga. Rumusnya adalah A dikali T atau luas alas dikali tinggi prisma. Sama dengan karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya rumusnya setengah dikali A dikali T, baru dikalikan tinggi prisma. Sama dengan setengah dikali alasnya 12 dikali T-nya 8 dikali tinggi prismanya 28. Untuk nilai yang di dalam kurung hasilnya 48 dikali tinggi prisma 28. Hasilnya adalah 1344 cm kubik. Lanjut ke nomor 9. Tiap kotak seperti terlihat pada gambar di samping berisi 120 ml jus. Desainlah sebuah kaleng berbentuk tabung yang dapat menampung jus dari ketiga kotak tersebut. Diketahui volume satu kotak yaitu 120 ml. Yang ditanyakannya volume 3 kotak tersebut. Jawabannya adalah 120 ditambah 120 ditambah 120. Hasilnya adalah 360 ml kubik. Karena dijadikan liter, maka kita bagi 1000. Hasilnya adalah 0,36 liter. Untuk nomor 10, garis tengah lingkaran alas sebuah tabung 14 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan volume tabung. Diketahui diameter atau D-nya 14 cm. Maka kita cari jari-jarinya atau R-nya. Sama dengan D dibagi 2. Sama dengan 14 dibagi 2. Hasilnya adalah 7 cm untuk jari-jarinya. Tingginya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2 dikali T. Sama dengan Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7 dikali 7 dikali tingginya adalah 10. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 1540 cm kubik. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video ini dengan baik. Silakan kalian pahami lagi kembali pembahasan soal latihan ini. Dan jangan lupa ditulis jawabannya di buku matematika. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.